Keluarga Indonesia bahagia. Saya berada di Pantai Karang, Denpasar, Bali, dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Dalam serial Menjadi Seorang Suami kali ini saya berikan tema suami yang mencintai istri dan mencintainya dengan tepat. Nah, istri atau wanita, firman Tuhan berkata bahwa engkau akan birahi kepada suamimu. Birahi di sini bisa dalam arti punya dorongan seksual, tapi juga berarti mood. Nah, supaya istri bahagia, maka suami harus menjaga moodnya istri. Kalau moodnya baik, hatinya baik, perasaannya baik, kondisi emosionalnya baik, dia akan mampu berperan sebagai penolong yang luar biasa. Tapi bagaimana cara menjaga seorang wanita moodnya baik? Nah, suami perlu tahu ada banyak lubang kepuasan seorang wanita. Nah, lubang pertama itu telinga. Kalau telinganya dipuaskan, kenapa telinga? Karena dari telinga inilah masuk ke dalam hatinya. Dari mana hati mau dipuaskan? Kalau nggak lewat lubang yang menuju ke hati dan lubang kepuasan wanita yang kuat perasaannya. Perasaannya harus dipuaskan. Dan siapa yang memuaskan, engkau akan birahi, engkau akan mood kepada suamimu. Artinya suamilah yang harus memberikan kepuasan perasaan, kepuasan psikologis terhadap istrinya. Nah, pintu lubang kepuasannya yang nomor satu adalah telinga. Nanti ada lubang kepuasan yang lain, tapi kita bahas yang pertama dulu, yaitu telinga. Itulah kenapa Gary Chapman dalam bukunya 5 Bahasa Cinta, maka bahasa cinta yang pertama adalah kata-kata peneguhan, kata-kata dorongan, kata-kata penerimaan, kata-kata pujian. Lewat perkataan, seorang wanita dipuaskan perasaannya. Karena itu hati-hati dengan telinga wanita. Kalau suami kasar, bentak-bentak, kata-kata kotor, maki-maki, maka telinganya sakit, hatinya sakit, lubang satu disakiti, lubang yang lain tertutup semuanya. Nah, supaya dia bahagia, maka hati-hati dengan telinganya. Bukan disakiti, bukan dikasari, tapi justru lewat telinga inilah seorang suami harus menyatakan cinta kasihnya kepada istrinya. Wanita itu kuat perasaannya, maka untuk membahagiakan seorang istri, suami perlu memberikan kata-kata pujian. Misalnya dia didik anak dengan baik, sambil makan malam bersama katakan, "Mah, aku tuh bersyukur kamu tuh ibu yang baik." Nah, mungkin dia bukan istri yang romantis, tapi dia ibu yang baik. Berikan dia pujian. Nah, kalau dipuji, dia bahagia, nanti dia berubah menjadi istri yang romantis. Mungkin dia gemuk, tapi dia senyumnya manis. Yang jangan bilang, "Kamu tuh langsing." Itu bisa dianggap menuntut atau hinaan, tapi katakan, "Kamu manis, kamu baik." Atau ketika dia bikin kopi, bilang terima kasih. Nah, kata-kata lembut, kata-kata pujian, kata-kata penghargaan ini akan membuat seorang istri merasa dicintai dan dia bahagia, dia diperhatikan. Tapi kalau seorang suami tidak bisa belajar kata-kata yang lembut, kata-kata yang kasar, dia melukai hati seorang istri. Dan istri yang hatinya terluka, dia tidak akan mood kepada suaminya. Dia tidak akan birahi kepada suaminya. Padahal Alkitab berkata, engkau akan birahi kepada suamimu. Kenapa banyak istri tidak birahi kepada suaminya? Karena hatinya terluka. Wanita, prosesornya, sumber kehidupannya, kekuatannya ada di hatinya. Untuk masuk di hatinya, lewat telinganya, berikan dia kata-kata pujian, kata-kata dorongan. Misalnya dia lagi lelah, capek mendidik anak, merasa gagal, aku nih tidak bisa didik anak. Mah, semua anak itu bermasalah. Kita akan didik bersama-sama, pasti kamu bisa. Ini kata-kata dorongan ya, bukan kamu itu tidak bisa didik anak nih, anak nakal karena kamu. Itu suami yang melukai hati istri. Mari kita belajar menjadi seorang suami yang memuaskan hati istri lewat kata-kata pujian. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Denpasar, Bali. Salam bahagia, luar biasa. Keluarga Indonesia bahagia.